Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari pekarangan, sobat dari pekarangan. Pada video kali ini saya ingin berbagi trik atau juga informasi bagaimana caranya kita menyiasati penyinaran matahari agar maksimal untuk tanaman-tanaman kita yang ada di pekarangan. Pada bagian pertama saya akan berbagi informasi terkait dengan berapa lama kebutuhan penyinaran matahari minimum untuk tanaman kita, mengingat masing-masing tanaman memiliki kebutuhan intensitas penyinaran matahari yang berbeda-beda. Jadi sobat dari pekarangan perlu mengetahui hal ini karena ini sangat-sangat penting. Nanti kita akan share berapa lama kebutuhan masing-masing tanaman. Silahkan disesuaikan dengan tanaman sobat-sobat dari pekarangan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menyiasati posisi gerak semu matahari. Karena mengingat posisi gerak semu matahari sesuai dengan periodenya akan berpindah-pindah. Kadangkala ada di sebelah selatan atau juga di utara sesuai dengan periode pergerakan gerak semu dari matahari tersebut. Ini sobat-sobat dari pekarangan perlu memperhatikan ini. Oke, kita akan coba menguraikan tentang kebutuhan minimum penyinaran matahari oleh masing-masing tanaman. Akan saya mulai dari tanaman yang memerlukan kebutuhan intensitas paling lama. Jadi ini sangat penting sobat-sobat dari pekarangan, mohon untuk diperhatikan. Mengingat mungkin kita hanya bercocok tanam di tembok atau juga di teras-teras rumah atau di tempat lain yang dari sisi tempat sangat sempit. Oke sobat dari pekarangan, kita akan langsung saja mulai. Jadi penyinaran matahari sesuai dengan jenis tanamannya. Untuk yang pertama, yang membutuhkan penyinaran paling lama adalah jenis tanaman terongan. Seperti misalnya terong ungu, terong bulat atau yang lainnya. Intensitas penyinaran minimum yang diperlukan ada di kisaran 7 sampai dengan 8 jam. Begitu juga untuk tanaman tomat. Ya. Ini memiliki kebutuhan yang berbeda. Untuk tomat sendiri membutuhkan sinar matahari 6 sampai 8 jam. Oke, sobat dari pekarangan. Selanjutnya untuk tanaman cabai. Untuk cabai diperlukan penyinaran matahari dengan intensitas minimum 6 sampai 8 jam. Jadi jangan sampai kurang ya sobat dari pekarangan, karena ini akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dari tanaman cabai kita. Dan untuk jenis sayuran pakcoy ya, pakcoy, kemudian untuk sawi, dan juga untuk tanaman seledri ya, ini memiliki kebutuhan penyinaran matahari minimum yang sama, nggak terlalu tinggi, berada di kisaran 4 sampai 5 jam. Tetapi kalau kurang pastinya akan sangat berpengaruh terhadap tanaman kita. Apakah itu akan menguning atau juga akan kurus, tinggi, dan langsing. Oke, selanjutnya untuk tanaman wortel, kemudian untuk tanaman buncis, kacang-kacang ya, kemudian untuk bawang-bawangan juga memiliki kebutuhan penyinaran matahari minimum yang sama, yaitu berada di kisaran 4 sampai dengan 5 jam. Kemudian selanjutnya untuk jenis bayaman, baik itu bayam merah ataupun bayam hijau, ini memerlukan kebutuhan penyinaran matahari minimum selama 3 sampai 4 jam. Oke, jangan salah sobat dari pekarangan, ini perlu diperhatikan supaya bayam tumbuh dengan baik. Selanjutnya untuk tanaman kangkung, penyinaran matahari yang dibutuhkan kurang lebih sama ya, berada di kisaran 3 sampai 4 jam. Kalau kurang, maka bisa dipastikan kangkung kita tidak akan tumbuh dengan baik. Dan selanjutnya untuk jenis selada. Selada ini memiliki kebutuhan yang paling rendah sobat dari pekarangan. Jadi hanya membutuhkan durasi penyinaran minimum 2 jam dalam
1 hari. Oke, jadi tidak terlalu repot jika kita punya pekarangan yang sempit dan penyinarannya kurang. Untuk jenis ladaah ini sangat mudah untuk budidaya. Dan sobat dari pekarangan, selanjutnya untuk jenis tanaman brokoli ya, kemudian juga jenis kol, membutuhkan penyinaran matahari yang minimal adalah 5 jam. Jadi ya, untuk tadi brokoli dan kol dibutuhkan durasi penyinaran matahari selama 5 jam. Oke, itu sobat dari pekarangan, bagaimana kebutuhan penyinaran matahari untuk masing-masing tanaman. Jadi perlu diperhatikan oleh sobat-sobat dari pekarangan. Kemudian sobat dari pekarangan, pada bagian kedua ini saya ingin menjelaskan terkait dengan posisi gerak semu matahari. Gerak semu matahari ini sangat-sangat penting juga untuk diperhatikan. Karena sebagai contoh, ketika kita bercocok tanam di sebelah selatan rumah, sementara matahari ada di sebelah utara rumah kita, maka bisa dipastikan tanaman kita tidak akan mendapatkan penyinaran matahari langsung. Sementara tanaman kita memiliki kebutuhan intensitas penyinaran minimum. Jadi jika tidak mendapatkan sama sekali, maka sayuran ataupun tanaman kita tidak akan mendapatkan pertumbuhan yang baik. Jadi sobat dari pekarangan perlu memperhatikan itu. Ini sangat mudah untuk menghitung dan menentukan di mana letak tanaman kita. Jadi posisi gerak semu matahari itu bergerak secara periodik. Kapan berada di sebelah utara dan kapan berada di sebelah selatan. Juga kapan ketika gerak semu matahari itu bergerak secara lurus dari timur ke barat, mengingat kita berada di garis horizon, jadi garis khatulistiwa, maaf. Dengan posisi kita berada di garis khatulistiwa, penyinaran matahari yang kita dapatkan akan lebih banyak dibandingkan daerah lintang tinggi. Oke sobat dari pekarangan, kita bisa lihat di gambar yang ada ya, ini sudah kelihatan dengan jelas kapan matahari berada di sebelah selatan, kapan berada di sebelah utara untuk pergerakan gerak semuanya, dan kapan juga matahari akan bergerak secara lebih sejajar dengan arah gerak dari barat, dari timur ke barat. Seperti itu sobat dari pekarangan. Kita mulai dari tanggal 21 Maret, di mana posisi gerak semu matahari berada tepat di ekuator, kemudian bergerak menjauh ke arah belahan utara sampai pada posisi paling jauh, yaitu pada tanggal 21 Juni. Kemudian kembali lagi ke ekuator pada tanggal 23 September dan semakin menjauh ke arah selatan pada tanggal 22 Desember dan kembali lagi ke posisi awal 21 Maret berada tepat di ekuator. Dari pergerakan ini dan dari tanggal-tanggal yang tertera ini kita bisa mengetahui. Jadi ketika pada tanggal sekitar 1 bulan setelah dari ekuator tanggal 21 Maret ya, sekitar April, itu posisi gerak semu matahari berada cenderung di sebelah utara. Maka jika kita menanam di sebelah rumah persis, maka pastikan tanaman kita berada di sebelah utara juga. Jadi penyinaran matahari tidak akan terhalangi oleh bangunan rumah. Oke, demikian. Dan sebaliknya untuk posisi pada tanggal 2 Desember ya, itu sudah sangat jauh di selatan. Jadi bisa kita tentukan sekitar 1 bulan atau kurang ya, di Oktober atau September kita mulai menempatkan tanaman kita berada di sebelah selatan rumah kita. Jika memang betul-betul menempel persis di rumah kita, kecuali kalau kita ambil di barat atau di timur, penyinaran mataharinya berarti kita mengandalkan dari pergerakan di timur ke barat matahari posisinya, apakah ada bangunan atau pohon yang menghalangi. Jadi demikian sahabat dari pekarangan. Jadi dari tanggal kita bisa mengetahui persis di mana baiknya kita menyimpan
pot ataupun tanaman sayuran kita dari pekarangan yang lahannya sempit. Jangan sampai betul-betul mepet di teras rumah, kemudian dia tidak mendapatkan penyinaran matahari yang cukup. Demikian sobat dari pekarangan terkait bagaimana menyiasati pergerakan semu matahari untuk menempatkan atau memaksimalkan penyinaran matahari untuk tanaman kita. Jadi kita bisa tentukan pada tanggal berapa kita simpan atau misalnya bercocok tanam di sebelah utara bangunan rumah kita, dan kapan ketika kita harus bercocok tanam. Oke, demikian sobat dari pekarangan bagaimana cara menyiasati agar tanaman kita tidak kekurangan simat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel dari pekarangan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.